Geraklah umat Kristus, karena orang kudusnya. Api Allah yang setia mengembangkan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, hari ini kita memperingati peringatan Santa Teresia dari Avila. Biara sering disebut-sebut sebagai tempat ketenangan dan peristirahatan. Tetapi itu tidak berarti bahwa segalanya berjalan serba lancar dan tenang. Bahwa pembaharuan, perubahan selalu diperlukan juga. Teresia lahir di Avila tahun 1515. Pada umur 19 tahun ia masuk biara Karmel. Tetapi pertobatannya baru terjadi pada tahun 1555 ketika melihat gambaran Yesus yang dianiaya. Ia yakin bahwa Karmel memerlukan pembaharuan. Mula-mula ada yang menentang sampai diketahui bahwa bukan nafsu pembaharuan, melainkan rasa religius mendalamlah yang menjadi alasannya. Pun pula suatu keprihatinan akan hidup bersama. Berkat tulisan-tulisan rohani yang mengungkapkan religiusnya, dialah wanita pertama yang mendapat gelar pujangga gereja bersama Santa Katarina dari Siena pada tahun 1970 dari Paus Paulus VI. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di istana mulia, atas dorongan Roh Kudus, Santa Teresia telah menunjukkan
jalan menuju kesempurnaan kepada umat-Mu. Semoga budi kami selalu dibimbing ajarannya dan hati kami dikobarkan keinginan akan kesucian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersamamu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai hadiah, melainkan haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan berbahagia. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soralah hai orang-orang benar. Bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku. Engkau melindungi aku, sehingga aku selamat dan bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan, sebab padamulah kami berharap. Haleluya,
Tuhan bersamamu dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari kita jangan takut, namun selalu takut. Perasaan kita yang paling kuno, zaman belum maju sampai zaman sudah modern terfasilitasi seperti ini, perasaan ini masih juga ada, yaitu perasaan terasing dan cemas. Terasing berkaitan dengan orang dan benda-benda. Tidak heran dulu bersahabat lalu berpisah, berkelahi, bertengkar. Itu namanya terasing. Dulu kok bisa dekat, sekarang kok berbeda sikapnya dan saling memusuhi. Itu namanya terasing. Dulu sangat mencintai, sekarang kok muncul kebencian. Itu namanya terasing. Itu masih ada. Lalu cemas berkaitan dengan waktu, besok bagaimana ya? Cemas. Dan ini secanggih-canggihnya zaman, terfasilitasi, mudah berkomunikasi, pokoknya serba dimudahkan. Perasaan itu tidak hilang juga, selalu nempel pada kita. Dalam percakapan timur Arjuna sama Krishna memberi nasihat kepada Arjuna tentang ketakutan. Hei Arjuna, mengapa takut? Takut itu berkaitan dengan sesuatu yang akan datang, tidak yang sedang kita alami. Mengapa tidak dicoba dilakukan? Takut itu ada di depan. Mengapa kendor dan tidak berani bertindak? Iya, takut berkaitan dengan yang ada di depan kita, yang belum kita coba, yang belum terjadi, namun kita takut. Karena apa? Kita punya masa lalu. Kita ini akan mengulang perbuatan kalau itu menguntungkan, menyenangkan. Kalau itu merugikan, dalam artian membuat capek, membuat lelah, membuat bosan, pokoknya merugikan, kita tidak akan mengulangnya. Ibu bapak,
perasaan ini semua digarap oleh psikologi, digarap oleh agama-agama, supaya kita tetap gembira. Karena kita diciptakan, ya, tujuannya adalah bahagia atau gembira. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan situasi yang kita omongkan, takut, cemas, terasing, itu selalu melingkupi kita. Agama-agama kuno ngobrol, menggagas tentang ini agar kita bisa bahagia. Bahkan Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus disebut kabar gembira, menggembirakan. Kita semua diajak datang kepada Tuhan Yesus, membawa beban-beban kita, karena kabarnya adalah kabar gembira. Kita diajak untuk sampai-sampai Tuhan Yesus itu bukan menghindari salib, tapi kuat dalam menanggung salib, agar kita tetap bisa mencapai bahagia. Dan kita tahu bahwa bahagia itu selalu membutuhkan pengorbanan. Tidak ada yang gratis, sehingga habis gelap terbitlah terang, berakhir dahulu bersenang-senang kesepian. Selalu seperti itu, butuh pengorbanan-pengorbanan yang kita gak kuat menanggungnya. Namun di balik pengorbanan, di ujung pengorbanan ada kebahagiaan. Tuhan Yesus datang membawa kabar gembira. Kita diajak berani menanggung salib yang harus kita tanggung. Dan Injil hari ini mengajak kita pula bahwa Allah akan menyertai kita. Maka iman kita, Allah kita itu adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dan kita harus berani menanggung salib, bukan menghindari salib, menanggung salib. Allah kita, Allah Immanuel. Dan di ujung salib